Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari mata kuliah Filsafat Umum yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Indra Mustafid, kemudian saudara Insan Noval Azhar, kemudian yang terakhir adalah saudari Lailatul Husna. Pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit menjelaskan periode sejarah filsafat pada era Sokrates, tokoh-tokoh filsuf pada masanya, serta karakteristik pemikiran filsafat pada era Sokrates. Baik, untuk pembahasan yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan periode sejarah filsafat pada era Sokrates. Sokrates sendiri lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Bapak Sokrates ialah seorang yang membuat patung, sedangkan ibunya adalah bidan. Pada awalnya Sokrates mengikuti jejak bapaknya, menjadi pembuat patung juga. Tapi pada akhirnya ia berganti haluan, dari membentuk batu menjadi patung, ia membentuk watak manusia. Sokrates adalah generasi pertama dari 3 filsuf ternama dari Yunani, yang kemudian disusul oleh Plato, kemudian Aristoteles. Plato adalah murid dari Sokrates. Kemudian pada selanjutnya Plato menjadi guru dari Aristoteles. Selama Sokrates hidup, ia tidak pernah meninggalkan sebuah karya tulis, sehingga sumber utama mengenai pemikiran Sokrates adalah melalui tulisan muridnya, yaitu Plato. Sokrates mempunyai istri dan 3 orang anak. Sokrates adalah orang yang sangat sederhana dalam hidupnya. Ia selalu berkeliling kota Athena mencari orang yang dianggap bijaksana, kemudian berdialog dan berdiskusi dengan mereka tentang filsafat. Saat orang-orang begitu fokus pada pemahaman tentang gejala alam, astronomi, perbintangan, dan semua benda-benda luar angkasa, Sokrates lebih suka memahami tentang masalah sosial, perilaku manusia, semua tentang manusia, sosial politik, dan etika politik kenegaraan. Dan inilah yang membuat Sokrates berbeda dari para filsuf lainnya. Saat para filsuf bangga dengan ilmu-ilmunya dan menjual ilmunya pada orang yang membutuhkan jasanya atau meminta upah pada setiap muridnya, tapi Sokrates menolak itu semua dengan alasan dia tidak tahu apa-apa. Inilah yang membuat Sokrates dijuluki orang bijak di seluruh kota Athena. Sokrates menyoroti kehidupan masyarakat Athena pada waktu itu, dan salah satu kata-kata yang terkenal pada waktu itu adalah, "Ini bukan masalah siapa yang hidup, tapi bagaimana hidup dengan baik." Karena Sokrates memperjuangkan bagaimana kehidupan sosial yang lebih baik. Sokrates mengajarkan filsafat pada orang-orang dengan cara berdialog. Metode ini mengajarkan orang-orang saling bercakap-cakap, bisa terdiri dari 2 orang atau lebih, sehingga bisa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan atau masalah yang ada. Tujuan percakapan ini agar orang bisa menemukan jawabannya sendiri atau saling membantu sehingga tercipta keharmonisan antar sesama. Namun di sisi lain, orang-orang sofis semakin kehabisan pengikut karena mengikuti Sokrates, sehingga orang sofis menuduh Sokrates merusak mental pemuda dan menolak Tuhan, sehingga dia dijatuhi hukuman mati pada tahun 399 sebelum Masehi. Berbicara tentang filsafat, tentunya kaitannya dengan tokoh-tokoh filsuf pada masa kuno. Yang tidak asing lagi di telinga kita ialah Sokrates. Ia adalah tokoh filsuf yang berasal dari Yunani. Jadi pada tahun 470 sebelum Masehi dilahirkanlah seseorang yang kini orang-orang mengenalnya dengan bapak filsuf barat. Ia adalah Sokrates. Ia dilahirkan dari ayah yang bernama Sophronicus, yang yaitu seorang pematung. Pada masa muda Sokrates, ia belajar musik, senam, dan tata bahasa. Kemudian mengikuti profesi ayahnya sebagai pematung. Sokrates sendiri adalah seorang filsuf Yunani yang dianggap sebagai bapak filsafat barat. Plato adalah muridnya yang paling terkenal dan kemudian mengajar Aristoteles. Aristoteles sendiri kemudian juga mengajar
Alexander Agung ya. Dengan perkembangan tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat Yunani yang pertama kali tersebar di seluruh dunia itu adalah berasal dari Socrates. Socrates itu diangkat sebagai politikus, namun ia tidak suka terhadap urusan politik, maka ia mengundurkan diri dari dunia politik dan ia lebih senang dalam memikirkan filsafat, sehingga ia tetap dalam keadaan miskin, namun ia tetap mengejar dan mengembangkan ilmu-ilmu filsafat. Ia menciptakan metode pengajaran yang sekarang dikenal dengan metode Socrates, yang membantu siswa berpikir jernih dan mempertanyakan cara mereka berpikir saat ini. Socrates mengajarkan bahwa kebajikan adalah hal yang paling berharga di antara semua hal yang dimiliki seseorang, dan bahwa kebenaran itu di luar bayang-bayang pengalaman sehari-hari. Menurut dia, tugas para filsuf adalah menunjukkan betapa sedikitnya kebenaran yang diketahui oleh manusia. Para filsuf sesudahnya banyak yang mengatakan bahwa dia mati untuk memberikan contoh bagi kebajikan-kebajikan tersebut. Kemudian kita akan membahas periode selanjutnya, yaitu tokoh Plato. Kita melanjutkan ke generasi berikutnya, tokoh filsafat pasca Socrates ada Plato. Plato ini adalah murid dari Socrates. Ia dilahirkan di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi. Kemudian dia meninggal pada usia 80 tahun, yakni pada tahun 347 sebelum Masehi. Plato mulai mengikuti pelajaran Socrates pada usianya yang menginjak 20 tahun. Sejak itu, paham-paham Socrates mulai masuk pada pemikiran-pemikiran Plato. Plato sendiri dikenal sebagai pemikir utopis dan idealis, yakni pemikir ilmu yang merujuk pada dasar-dasar ilmu sosial. Ia juga merupakan seorang sastrawan. Hampir rata-rata tulisan Plato berbentuk puisi maupun berbentuk dialog. Dia dikenal sebagai sastrawan yang unggul. Jadi intisari dari filosofi Plato adalah pendapatnya tentang idea. Yakni idea adalah salah satu ajaran yang menurutnya sulit sekali memahamkannya. Idea merupakan suatu yang objektif, yaitu terlepas dari subjek pemikirannya. Idea tidak diciptakan oleh pemikiran kita dan juga tidak bergantung pada pemikiran, namun pemikiranlah yang bergantung pada idea. Jadi kemudian Aristoteles yang merupakan murid dari Plato. Jadi generasi setelah dari Socrates menuju ke kemudian setelah Socrates ada Plato, tokoh filsuf yang terkenal. Kemudian setelah Plato ada Aristoteles. Aristoteles sendiri merupakan murid dari Plato. Dia memiliki pemikiran empiris dan realis. Dilahirkan di Stagaria, Yunani Utara pada 384 Masehi sebelum Masehi. Dia pada usia 18 tahun masuk pada sekolah tingkat tinggi yang didirikan Plato, yakni sekolah Akademi Platonik. Kemudian ia diangkat menjadi guru di akademi tersebut selama 20 tahun. Dan setelah Plato meninggal pada 347 sebelum Masehi, Aristoteles kemudian kembali ke Athena dan mendirikan menjadi guru dari putra raja. Kemudian dia dikenal dengan Alexander Agung. Karakteristik pemikiran filsafat era dan pasca Socrates. Yang pertama, era Socrates. Pada masa Socrates mengkaji tentang pencarian kebenaran yang objektif dengan menggunakan metode dialektika. Dialektika berasal dari kata Yunani yang berarti bercakap-cakap atau berdialog. Di dalam berdialog, ia akan
akan menganalisis pendapat-pendapat dari beberapa orang. Setiap orang mempunyai pendapat mengenai salah dan benar. Dari metode dialektikanya ini, ia menemukan dua penemuan metode yang lain, yaitu induksi dan definisi. Ia menggunakan istilah induksi manakala pemikiran bertolak dari pengetahuan yang khusus, lalu ia menyimpulkannya dengan pengertian umum. Sedangkan definisi yaitu pembentukan pengertian yang berlaku universal. Socrates juga memiliki suatu filsafat tentang etika. 2. Pada masa sesudah Socrates, para filsuf mengembangkan teori dan metodenya yang diajarkan oleh Socrates, sehingga ilmu filsafat mulai berkembang luas. Ada beberapa filsuf pada masa pasca Socrates, yaitu yang pertama Plato. Sumbangsi Plato yang terpenting adalah pandangannya mengenai idea. Pandangan Plato terhadap idea-idea dipengaruhi oleh pandangan Socrates. Tentang definisi, ide yang dimaksud oleh Plato bukanlah ide yang dimaksud oleh orang modern. Orang-orang modern berpendapat ide adalah suatu gagasan atau tanggapan yang ada di dalam pemikiran saja. Menurut Plato, idea tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pikiran manusia yang tergantung pada idea. Idea sudah ada dan berdiri sendiri di luar pemikiran kita. Yang kedua, pada masa Aristoteles. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Lalu di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif atau yang biasa disebut deductive reasoning, yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Dia pada usia 18 tahun masuk pada sekolah tingkat tinggi yang didirikan Plato, yakni sekolah Akademi Platonik. Kemudian ia diangkat menjadi guru di akademi tersebut selama 20 tahun. Dan setelah Plato meninggal pada 347 sebelum Masehi, Aristoteles kemudian kembali ke Athena dan mendirikan menjadi guru dari putra raja. Kemudian dia dikenal dengan Alexander Agung. Setelah Alexander Agung naik tahta, Akademi Dikang, disebutnya dengan Akademi Dikang. Tentang pemikiran Aristoteles sendiri, ialah menurut dia filsafat itu merupakan sebab dan asas segala benda. Filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan yang meliputi ilmu kebenaran, yang di dalamnya juga terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, politik, estetika, dan ilmu-ilmu lain. Setelah itu, ia menanamkan filsafat sebagai teologi atau menyebutnya dengan teologi. Karya-karya Aristoteles antara lain ada di logika itu ada kategoriak, yakni membahas tentang kategori-kategori, the interpretation, perihal penafsiran. Kemudian di filsafat alam ada pistika dan ada the kelo tentang perihal langit. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami kelompok 4. Jika ada pertanyaan, saran ataupun sanggahan bisa disampaikan lewat Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.